buktinya kan. Ah, Bukti konkretnya valid. ah. Valid. Makanya itu jadi udah imani sajanya kita adalah dengan pembuktian lagi dan pembuktian dan lagi dan pembuktian dan lagi dan pembuktian. Sehingga apa yang kita nggak ngerti, oke, nggak masalah. Karena dari 100% yang diberitakan, tidak ada satupun yang kita bisa buktikan salah. Iya kan? Nah, halas. Iya. Kalau yang sebelah beda. Makanya yang konon di Masuk Islam kan itu kan, dari 1000 berapa ribu ayat itu kan semuanya kan tergantung udah terbukti secara sains. Ya, artinya kan ya siapa yang ngasih tahu Rasulullah laut bisa Laut ada Iya, warna iya. terbelah. Orang Arab Badui nggak bisa baca tulis loh, bisa tahu di dalam kedalaman laut ada begituan itu dari mana? ada sungai di bawah laut, ada api di dalam laut. Oh. Padahal kan nggak ada mikrososum, ada alat-alat canggih, Iya. tapi dia tahu, ya dia tahu ya sampai Allah Makanya kafir Quraisy kan udah kewalahan, nggak bisa nuduh apa-apa lagi, bilang dia penyihir. penyihir. Fitnah. Udah kehabisan Ah. bahan, Ah. kayak oten sekarang gitu kan. Iya. Kehabisan bahan ada aja dibikin. Masalahnya itu aja, maksudnya kayak seperti kaset yang diputar ulang ya itu aja. Terus masalah poligami lah, masalah nikahan bocil lah apa. Kayak gitu Kemarin ulang. ini Muhammad Ali di channel Muslim Lantern itu sempat mau debat dan debatnya itu menjadi gagal berantakan. Tahu nggak kenapa? Si Oten Bule ini yang diundang, dia maksa banget, dia maunya debatnya itu adalah yang nyerang ya nyerang, yang defend ya defend. Tapi serangnya itu, defendnya itu nggak usah bawa-bawa yang sebelah. Tapi dia curangnya bagaimana? Dia mati-matian mau menjatuhkan, pokoknya Nabi SAW harus di framing sebagai pedofilia. Tahu nggak yang dibahas apa? Pertanyaan lo yang dilontar-lontarkan. Dia sampai niat banget cari baut sama cari meteran. Nih, anak perempuan yang belum balik itu liang vaginanya tuh mentok cuma segini. Orang dewasa Arab menurut penelitian size penisnya segini. Jadi anak itu saat itu dinikahi mau umur berapa pun segala macam perkembangannya. Kalau sains bilang tuh begini. Size itu paling segini. Nah, kira-kira kalian yang muslim yang mengimani nabi kalian itu nabi dan di saat itu umur itu ukuran batangnya di saat itu berapa? Sehingga dia bisa dibilang dia nggak menyakiti Aisyah radhiyallahu anha ketika berhubungan. Muhammad Ali diatur kayak begitu emang bisa? Nggak bisa dijawab. Oh iya, memang kalian munafikin dari kalangan sebelah sana memang suka kayak begini. Padahal jelas kitab Anda sendiri, saya tanya, Rebecca umur berapa ketika dinikahi? Kan umur 3. Iya itu tahu. Oh, dia langsung bilang, kenapa sih kamu kalau bisa berdebat itu harus bawa what aboutism? Jawab aja dari sisi kamu, nggak usah bilang, loh mereka juga begini, kenapa harus argumennya gitu? Lah nggak bisa. Anda kan mau mengkunci mati debatnya yang begitu kan karena Anda, kalau misalnya saya bawa yang ini, jadi Anda nggak bisa bilang. Iya. Oh, ribut 1 jam cuma ributin masalah teknis kayak gini doang. Iya. Ya karena Maunya mati-matian diterima mengenai dalilnya dia yang mengeluarkan penggaris Iya. itu. Ukuran batang dan sama kedalaman liang. Betul. buktinya kalau gini lah, kalau orang jadi korban, contoh misalnya si perempuan jadi korban, begitu suaminya nggak ada, dia pasti akan koar-koar kan. Oke lah, lu bilang waktu suaminya hidup dia di bawah tekanan, begitu suaminya nggak ada, kenapa dia nggak bacot-bacot? Itu dia, dan malah sebaliknya, beliau radhiyallahu anhu malah menjadi apa? Ummul Iya. mukminin. Iya. Ibunya orang beriman. Artinya nggak usah kita banyak baca Penghafal paling ngomongin banyak. pernikahan orang, ini si pelaku pernikahannya aja ridho dengan itu kan. Iya. Kenapa jadi antongnya Dan di situ? kesalahan Oten itu konteks dulu dibawa ke sekarang. Iya. Di Itu zaman namanya dulu itu presentisme. orang ya umuran tertentu ya. Zaman dulu aja nggak ada yang komplain, Enggak ada yang masalah. Itu presentisme. orang kafir aja nggak komplain. Enggak komplain. Ente nggak bawa sekalian aja kalau gitu Adam dan Hawa. Gimana caranya penetrasinya? Adam tingginya sekasta kayak begitu, berarti Iya. batangnya berapa panjang? Iya. 2 meter ada? Hah? Nggak tembus ke atas mulut tuh? Batang 2 meter masuk ke dalam? Iya kan? Logika itu. Bawa aja sekalian Adam, bagaimana caranya dia bisa keluar anak tuh? Tapi kan sama-sama raksasa dibilang nanti. Sama-sama raksasa, tahu dari mana? Istrinya udah diukur belum? Ayo keluarin penggaris yang tadi. Kan istrinya keluarin dari rusuk. Ayo kita ambil logika, pakai logikanya dia. Kan istrinya diciptakannya dari rusuk. Rusuknya berapa diameternya? Jadi kalau rusuknya diameternya segitu, lubangnya Hawa berapa? Setuju. Ditusuk, diinsert sama manusia yang tingginya 30 hasta. Betul. Nah, itu. Itu batangnya kira-kira berapa? 2 meter? Hah? 1 kolam renang. Iya. Logika. Kalau mau pakai logika kayak begitu mah kita bawa aja sekalian ke Adam Hawa gitu kan. Nggak ada kita hari ini. Jadi benar Darwin kita menemoyangnya monyet. Alhamdulillah. Tapi memang apa ya,
mereka tuh segala fitnahnya tuh akan Bible-nya yang pasang badan. Semua yang mereka fitnahkan Bible nanti yang Iya, jawab. betul, kayak Bang Zuma bilang itu justru Bible- musibah terberat dari mereka adalah kitab mereka sendiri. Yang Makanya kan satu pertanyaan yang kata Bang Zuma yang nggak bisa dijawab sama Oten sampai detik ini, kata Bang Zuma, itu adalah apa pendapat Yesus tentang Paulus? Nggak bisa jawab. Karena Iya. dia nggak pernah ketemu. Terus yang angkat Paulus jadi rasul siapa kan begitu? Tapi paling seru nih yang Kristus kedua sekarang. Nah, Harusnya kan dibaiat kan, ada proses baiat kan gitu kan. Musa alaihissalam dibaiat nggak sama Bani Israel? Dibaiat. Dan jangan lupa Yesus sudah bercerita kan, hati-hati kepada ragi orang Farisi. betul. Dia akan mengarungi lautan, menjelajahi daratan, dan membuat orang 2 kali lebih jahat. Yang jadi pertanyaan, siapa orang Farisi yang membuat ajaran baru? Betul. Ya, kan udah dibilang akan membuat agama baru. Contoh misalnya gua ngomong sama David, hati-hati nih, nanti akan ada yang jual nama gua untuk menipu lu. Artinya, ini gua sampaikan akan terjadi kapan? 100 tahun lagi, 200 tahun lagi, atau sekarang? Pasti di zaman David dong. Kalau nggak, gua bilang sama David, Fit, ya, kamu harus sampaikan ke generasi yang akan datang. Atau kamu sampaikan kepada anak cucumu, bahwa akan ada orang yang menjual nama saya untuk menipumu. Itu artinya apa? Masa depan akan terjadi. Kalau gue bilang sama David hati-hati, artinya akan terjadi di zaman David. Betul. Yang jadi pertanyaan, siapa orang Farisi yang membuat agama lain selain Paulus? Agama baru? Nggak ada. Nggak ada. Itu kalau udah ngomong itu Kristen tuh, ya bukan Paulus lah, pokoknya bukan Paulus. Dan Paulus juga matinya mengenaskan kan di perjalanan Kaisar Nero kan. Nah tapi ini balik nih. Tapi disamakan syahid seperti Petrus katanya. Padahal Petrus juga kan disiksa. Petrus agak mending, dia semua udah bisa kabur tapi balik. Tahu Paulus nggak? Banyak. Tahu nggak istilah yang dipakai Ustadz tadi, oten? Dari mana istilah oten tuh? Nggak tahu. Itu saya yang buat. Oh gitu. Saya yang buat oten. Karena Jadi dia dulu Medan kematak-matakan dia orang enggak, Kristen gitu ya. oten. Jadi dulu mereka kan ngejek kita ucelim. Iya. Jadi gue bikin oten tuh dulu orang tolol emang nekat. Oh gitu ya. Oh, bukan orang Kristen gitu. Bukan orang Kristen gitu. Dua tafsir. Dua tafsir. Jadi untuk yang baik itu orang Kristen. Yang untuk Polikardus gue bilang tuh orang tolol emang nekat. Jadi dulu Nah, kita kalau bikin kalau Polikardus apa? polemikus yang dapat kardus. Oh. Dapat kardus duit kan. Jadi dulu Saya kira politeis gitu yang menyembah kardus. ya sekalian politeis juga. Jadi waktu itu mereka itu kan sampai bilang Kristen itu kan dulu juga ejekan. Kita harus bangga dengan ejekan oten. Jadi aku bikinlah dulu kaos proud to be oten kan. Nggak ada yang mau. Orang Kristen komplain semua. Kami nggak mau dipanggil oten. Kita pindah ke ruang tamu ya. Ibu-ibu ini mau makan. Ya, ya.